Shalom Bapak Ibu dan saudara, kasih dan setia Tuhan kiranya menyertai kita semua. Saudara, kita akan meneruskan pembahasan pada saat ini tentang buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Dan kita sudah membahas beberapa saat yang lalu tentang kasih, ya, agape. Kita sudah membahas tentang sukacita, kita sudah membahas tentang damai sejahtera, eirene. Kita juga sudah membahas tentang kesabaran, dan saat ini kita akan membahas tentang kemurahan hati. Kemurahan hati. Saudara, selamat mengikuti, dan saya berharap kasih setia Tuhan menyertai sehingga kita tidak hanya memahami, tapi kita juga akan mampu untuk melakukan hal yang sama, kemurahan hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama hayati hal ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemurahan lebih ditekankan di sini maknanya dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan sesama. Itulah kemurahan sebagai buah roh yang kita hayati saat ini. Mengapa kemurahan begitu dipentingkan? Pertama, karena Tuhan Allah kita itu maha murah. Dia menolong kita, Dia menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Kedua, sebagai orang beriman, apalagi sebagai pengikut Kristus, Yehoshua HaMashiach, Isa Al-Masih, Juru Selamat yang sejati, maka kita juga harus menunjukkan apa itu kemurahan secara real. Itulah sebabnya dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengungkap, berbahagia orang yang murah hati, karena dia akan beroleh kemurahan. Jadi, kemurahan adalah aspek yang harus tampak dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama di sekitar kita dalam bidang dan hal apapun sebagai orang yang beriman. Kemurahan itu menjadi penanda iman kita. Mari kita membaca bersama tentang hal ini dengan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kemurahan, Christotes, adalah sikap, adalah perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Buah roh ini menjadi bagian penting. Saya akan ajak kita membaca bagian Alkitab, saudara, dari Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Yang demikian sabda Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya ulang baca. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara, menarik dari Lukas 6 ayat 36. Ternyata murah hati ini terkait dengan Bapamu, Tuhan yang murah hati. Dan sebagai anak-anaknya, orang yang beriman, maka kita hendaknya mewarisi sikap Bapa yang murah hati. Saudara, kita pernah membaca perumpamaan di Injil Lukas, ya, bagaimana ada anak yang memberontak pada orang tuanya, minta bagian warisan, gege mongso, belum saatnya, kemudian diberikan itu, kemudian dijual dan digunakan untuk berfoya-foya ke kota, sementara kakaknya di rumah bersama ayahnya, dan dia habis semua harta bendanya, dan dia sengsara. Dia coba kerja, tidak bisa,
Dan dia mulai berpikir, bapakku di rumah, ya aku tidak layak jadi anaknya. Tapi kalau aku jadi karyawannya, jadi buruhnya, lumayanlah. Dan dia pulang. Kita sudah tahu cerita ini, bahwa dia diterima oleh bapaknya sebagai anaknya. Artinya bapak ini murah hati, bapak ini mengampuni, dan anak yang morsal, anak yang memberontak ini direngkuh kembali menjadi anak sang bapa. Itu simbol tentang pengampunan dan murah hati. Tuhan murah hati kepada kita. Tuhan juga meminta kita untuk bermurah hati dalam kehidupan, juga kepada sesama. Murah hati, saudara, bukan egois, bukan pelit, bukan mementingkan diri sendiri saja, tapi murah hati, melihat sekitar dan memberikan sesuatu yang dibutuhkan sebagai penanda kita murah hati. Kita menyatakan kemurahan kepada sesama di sekitar kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya kembali Paulus memberi peringatan kepada jemaat di Korintus. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Saudara bisa temukan di 1 Korintus 13 ayat 4. Tidak hanya sabar, tapi murah hati. Dan barang siapa yang hidup di dalam Tuhan, menjadi orang yang percaya, maka hendaknya dia ada di dalam penyertaan Allah yang murah hati itu. Ada satu ayat lagi yang saya mau bacakan di 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 yang perlu untuk kita renung resapi. Yang demikian sabdanya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Saya ulang baca. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kita lihat. Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Secara kemurahan hati adalah sifat Sang Bapa, Tuhan sendiri, maka orang percaya pun tidak boleh lepas dari sifat itu. Banyak orang yang enggan bermurah hati kepada orang lain. Ya, sebetulnya dia cukup. Tidak hanya kepada orang lain, kadang-kadang kepada saudara sendiri saja. Banyak. Dan banyak juga yang mengaku beriman tetapi tidak bermurah hati. Saudara, ini bahaya. Sebab apa? Alkitab menyatakan orang yang berbuat hati pertama sebetulnya ia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Orang yang berbuat baik sebetulnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dan satu lagi, Mazmur 37 ayat 2. Mazmur 37 ayat 2. Di situ dikatakan orang yang murah hati adalah penanda bahwa ini orang beriman, bahwa ini orang yang benar. Matius 37 ayat 21. Pemazmur menegaskan bahwa orang yang murah hati adalah penanda bahwa ini juga adalah orang benar. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah saya, saudara, kita menjadi orang yang penuh kemurahan seperti Kristus? Sudahkah saya, saudara kita, menjadi orang yang penuh kemurahan hati kepada sesama seperti Bapa, seperti Yesus Kristus yang mengasihi kita? Semoga ini menjadikan perenungan kita, dan selamat berjuang untuk menjadi orang yang murah hati, dan Tuhan menyertai kita. Marilah kita bersama akhiri dan kita akan bersama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Murah,
yang menunjukkan kemurahan hati melalui karya penyelamat Yesus Kristus. Terima kasih untuk perenungan hari ini. Tuhan berkatilah, buka hati dan pikiran kami, dan izinkanlah Roh Kudus untuk menguatkan hati kami, sehingga kami memiliki roh kemurahan, bertindak murah hati dalam kehidupan keluarga, bahkan di dalam kehidupan masyarakat luas. Kemurahan sebagai penanda orang benar, orang yang percaya kepada Allah. Tuhan, berkatilah kami, berkatilah hamba-Mu ini, berkatilah setiap orang yang mengikuti program ini, supaya kami belajar untuk memiliki sikap kemurahan. Kami tidak egois, tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Kami mau menolong sesama, kami mau berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kami, supaya mereka melihat kemurahan hati Tuhan melalui perilaku kemurahan hati kami. Ampuni kalau selama ini kami belum melakukan itu semua dengan baik. Semoga Roh Kudus menguatkan kami dan beri kami kesempatan untuk hidup lebih baik lagi dengan kemurahan hati sebagai buah roh. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus pengantara kami panjatkan doa kami ini. Haleluya. Amin.